Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku seakidah yang saat ini melaksanakan puasa Ramadan. Semoga senantiasa berkah, diterima amal ibadahnya, menjadi lebih baik lagi, ziyadatul khair, dan terkabul semua hajat baiknya, sehat selalu, berkah pokoknya semuanya, lancar, mudah. Oke teman-teman, di konten saya yang barusan tadi saya bikin caption. Bikin caption itu gini, loh kok tumben ya beliau itu bijaksana banget. Akhir-akhir ini kok pengertian banget. Itu membuat saya sangat-sangat beliau dalam hal ini pasangan hidup saya ya. Jadi yang notabene selama ini saya mengarungi rumah tangga sama beliau itu kayak telur di ujung tanduk, kayak ya itulah, gimana wow, amazingnya, gimana dakdikdudernya, gimana gemesinya. Nah, ini yang mau saya ceritakan ke teman-teman itu begini. Sebenarnya apa sih yang membuat beliau itu kok bisa berubah? Padahal sebelumnya saya menuntut beliau berubah seperti apa yang saya inginkan, ya. Itu dengan omelan-omelan, dengan sindiran-sindiran, dengan marah-marah, dengan banyak hal, tapi ternyata nothing. Ternyata nonsense, zong, nggak ada efeknya sama sekali. Nah, tapi dengan satu hal ini teman-teman, saya benar-benar merasakan betapa keajaiban itu benar-benar ada. Kita bisa kok merubah orang lain, bisa banget. Itu bukan magic, itu bukan sihir, itu bukan hayalan, dan itu bukan kayak yang ritual-ritual aneh-aneh, enggak. Bisa, kita merubah orang lain bisa. Khususnya ini yang saya perbincangkan adalah orang lain yang di sekitar kita, keluarga, teman, anak, suami, pasangan hidup, siapapun itu, yang notabene seringkali mereka bertingkah, berperilaku, bersikap, atau apapun itu, whatever, yang bikin kita itu sakit hati, yang bikin kita itu apa ya, pokoknya apa yang kita inginkan itu tidak dilakukan oleh beliau gitu loh. Makanya kita jadi kecewa ya toh. Kembali ke topik, gimana sih caranya kita merubah orang lain menjadi seperti yang kita mau gitu. Artinya quote and quote dalam hal ini adalah kebaikan loh ya. Bisa banget dengan cara ini. Gini teman-teman, oh ya sebelumnya saya kan belajar hal-hal demikian itu berawal dari ikut kelas, yaitu kelas Abundance Revolution bersama TVB. Saya harus memberitahu, saya harus memperbincangkan hal ini, bahwa pertama kali saya ikut kelas, yaitu kelas kesadaran lah ya, kelas banyak hal di situ. Di kelas Abundance Revolution yang perantaranya adalah Ngaji Roso, Mas Hendra, dari channelnya Mas Hendra Ngaji Roso. Itu saya awal mula menemukan jalan untuk belajar. Pada suatu waktu, sometimes ya, saya bertemu dengan seseorang yang ya juga guru. Tadi di awal saya bilang TVB ya, beliau guru saya di kelas Abundance. Kemudian ketemu lagi dengan guru yang lain yang sangat muda cantik, yaitu Mbak Amanda. Mbak Amanda ini expertise-nya di bidang hening, meditasi. Karena kalau kita ingin merubah hidup kita, tidak cukup hanya untuk tidak hanya cukup dengan ikut kelas kemudian kita boom, kehidupan kita berubah total, nggak begitu. Jadi ada step by stepnya. Dalam materi kelas itu ada beberapa hal yang kita bisa terima, pahami, laksanakan. Ada juga beberapa hal yang kita perlu berulang-ulang untuk belajar. Contohnya hening. Bukan berarti di materi TVB ini nggak powerful atau nggak worth it, nggak gitu. Karena di materi Abundance Revolution itu Mbak TVB menyajikan materi yang banyak banget, komplit.
Bahkan ada daily rutin bimbingan 30 hari. Tapi untuk murid seperti saya, untuk bisa lebih expert lagi, artinya expert itu lebih memahami, lebih praktikuler, lebih praktiknya supaya lebih sempurna, lebih expert, itu saya harus menemui guru-guru yang ahlinya di situ. Ya, misal kayak ini TVB mengajarkan untuk kita mengenal diri kita. Mengenal diri kita, siapa sih diri kita? Nah, itu kan secara umum TVB menjelaskan di situ. Maka saya perlu dong orang yang expert di bidang ini. Nah, kebetulan sejak dulu saya sudah menyimak. Hal ini cocok deh kalau saya itu tentang hal ini saya belajar ke Gus Chandra Malik. Meskipun saat ini masih saya belajarnya via online di itu ya, di channelnya Kang Abu Marlo ya, yang itu loh, yang Rumi apa sih, dialog positif itu apa, saya lupa ya, yang itu pokoknya teman-teman klik aja yang pingin belajar expert tentang sufistik, tentang sufi. Karena di teori TVB itu di bab 1 kita disuruh mengenali diri kita. Nah, menurut saya yang ahlinya tentang mengenal diri, tentang makrifat dan lain sebagainya itu adalah Gus Chandra Malik ini. Nah, makanya tidak menutup kemungkinan ketika saya pribadi ikut kelas, maka akan dipertemukan dengan guru-guru yang lain, gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan thank you, terima kasih banyak pada Mas Hendra. Lantaran penjenengan saya bisa menemukan banyak sekali figur-figur otoritas yang dimana beliau-beliau semua ini adalah sesuai dengan ahlinya masing-masing. Mas Arif RH juga saya ngefans sekali ke beliau karena beliau punya expertise di bidang hal itu ya, di bidang apa sih? Di bidang apa beliau ya? Di bidang vibrasi. Nah, kalau Gus Chandra Malik tadi di bidang sufistik, di bidang sufi, persufian beliau. Kemudian ada lagi yang saya temukan di channelnya Mas Hendra itu yang saya jadikan guru, jadikan panutan itu adalah Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Nah, ini yang mau saya ceritakan nanti. Saya mengamalkan apa yang beliau ajarkan, itu sangat-sangat powerful. Bukan berarti kita menemukan banyak guru lantas kita bingung mana yang lebih baik, membandingkan ilmunya siapa yang lebih baik, ilmunya siapa yang lebih powerful, yang lebih jitu. Enggak gitu ya teman-teman, jangan bingung. Kita ambil sedikit-sedikit dari masing-masing beliau-beliau yang relate, yang cocok dengan kondisi kita. Iya toh. Ini Mbak Amanda, saya harus expert hening belajarnya ke Mbak Amanda. Tentang vibrasi ke Pak Arif RH, tentang sufi ke Gus Chandra Malik, tentang sufi lagi ke Bapak Ahmad Faiz Zainuddin, itu dijelaskan secara saintisnya, bahkan step by stepnya. Saya belum ikut kelas beliau sih. Nah, itu ya. Terus sekarang yang lagi naik daun ya, yang lagi viral, yang lagi apa itu anget-angetnya itu Kak Hairoma ya. Kak Hairoma ini expert di bidang law of attraction sama journaling ya. Ya, jadi teman-teman silahkan, banyak sekali kok teman-teman yang belum bisa ikut kelas, kemudian nonton channel gratisan. Awal-awal saya begitu, lama-lama saya dipertemukan dengan guru-guru yang mana yang bisa saya ambil dari salah satu dari sisi baiknya yang saya cocokkan dengan kondisi saya. Nah, ini poin di awal saya akan menceritakan berdasarkan pengalaman saya pribadi gimana saya merubah orang sekitar saya, terutama ini adalah pasangan hidup saya, itu suami saya sendiri. Saya nggak perlu cerewet ngomong nggak mau gini, nggak. Salah satu cara yang paling powerful adalah saya dulu yang harus berubah. Itu yang pertama. Saya dulu memperbaiki segala sisi diri saya. Itu yang pertama. Yang biasanya saya suka ngomel-ngomel, suka nasihatin gini-gini, enggak. Saya minimalisir, bahkan saya tiadakan itu. Saya ganti dengan zikir, saya ganti dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Karena setiap guru itu memberikan ilmu beda-beda, ya, memberikan ijazah beda-beda.